perhatian? Siap. Semua menghadap ke saya dulu nah ya. Ayo semua menghadap ke sini semua. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada sore hari ini, siang hari ini ya, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini insyaallah bermanfaat untuk diri kita untuk kedepannya. Berdoa dimulai. Amin. Nah, baik anak sekalian, pada siang hari ini saya berharap anak-anak tetap fokus ya. Kita akan mencoba dulu apakah fokus atau tidak. Silahkan ikuti gerakan saya, ucapan saya ya. Kita akan bermain, makanya perhatian ke sini semua. Ya. Semuanya pegang telinga. Nah, masih ada yang tidak fokus. Ya, saya ulangi. Saya ulangi. Semuanya pegang mata. Oke, masih ada. Saya lihat saya terlambat. Satu kali semuanya pegang tangan. Nah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, baik teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan memaparkan terkait materi pengoperasian dan pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial atau biasa Anda sebut dengan AI, ya, artificial intelligence, ya, atau kecerdasan buatan yang dibuat oleh manusia. Nah, contoh paling simpelnya yang biasa mungkin Anda gunakan itu adalah Gemini AI atau ChatGPT. Nah, namun sebelum itu, tentu pertanyaannya adalah, pernahkah Anda mengenal kecerdasan artifisial atau AI? Pernah enggak? Pernah gunakan? Kira apa yang pernah digunakan? Apa? ChatGPT, oke. Apa? Meta, oke. Apa lagi? Kalau Cici? Cici enggak? Nah, itu Cici itu yang lagi ngetren ya, dan tahun. Nah, yang kedua, pernahkah Anda menggunakan toolsnya? Pernah ya? Pernah menggunakan toolsnya ya? Nah, digunakan untuk apa biasanya enggak? Ya, menyelesaikan? Apa lagi? Apa lagi kira-kira? Tidak pernah digunakan untuk mengeksplorasi pelajarannya? Tidak pernah, hanya untuk menyelesaikan jawaban saja dari soal yang diberikan atau tugas yang diberikan gurunya. Oke, tidak apa-apa ya. Nah, dari semua aplikasi yang pernah digunakan, misalnya tadi ChatGPT, Canva AI, Gemini AI. Nah, yang mana yang menurut Anda paling membantu pekerjaannya Anda? ChatGPT. Nah, saya tanya, kalau ChatGPT sudah ada yang punya pro atau enggak? Atau masih yang biasa? Yang biasa. Kalau begitu kita sama. Nah, baik Anda sekalian, pada kesempatan ini ada dua tujuan pembelajaran kita yang harus Anda bawa pulang materinya hari ini. Yang pertama adalah Anda bisa memahami cara menjelaskan fungsi dan memanfaatkan berbagai perangkat kecerdasan artifisial atau AI ya. Kalau di kurikulum itu namanya kecerdasan artifisial, tidak disebutkan bahwa itu AI ya. Di bidang umum serta mengidentifikasi contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua, poin mengaplikasikan. Jadi Anda nanti mendemonstrasikan minimal satu perangkat KA ya. Jadi misalnya tadi Anda mendemonstrasikan cara mendesain di Canva AI ya, atau ChatGPT misalnya menyelesaikan soalnya sebentar, karena sebentar kita insya Allah akan ada pekerjaan, ada KPD-nya juga. Nah, selanjutnya, nah materinya apa itu KA? Coba diperhatikan ini. Mari kita memperhatikan dulu di atas. Nah, coba diperhatikan baik-baik penjelasannya. Ini bukan novel ya, dan sampai berpikir. Nah, mohon diperhatikan di atasnya ya, supaya kita sama-sama memahami. Karena ini akan masuk di LKPD-nya sebentar.
atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepface pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. AI juga ada pada Google Maps untuk menganalisis rute yang paling cepat dan perkiraan waktu yang dibutuhkan. Pada game online, AI dipakai untuk mengendalikan permainan bot dan membuat karakter serta grafis permainan menjadi lebih hidup dan realistis. Lalu, apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau Apa itu AI? Atau kecerdasan artifisial? Mana suaranya? Ayo, satu orang. Ada satu orang. Novel dibaca coba. Jadi AI adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas layaknya manusia. Jadi dia berpikir, dia juga belajar, ya. Jadi dia juga mengeksplorasi sama seperti kita. Jadi makanya dikatakan seperti ini, melakukan tugas seperti manusia, ya. komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Istilah AI muncul pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth yang diinisiasi oleh John McCarthy, seorang ilmuwan komputer asal Amerika Serikat. Di antaranya ada 4 teknik dasar pada AI, yaitu searching, reasoning, planning, dan learning. Searching adalah teknik menemukan langkah-langkah yang sistematis untuk mencapai suatu tujuan atau solusi. Contohnya AI pada Google Maps. Reasoning adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada. Contohnya AI pada aplikasi pendiagnosa penyakit. Planning adalah teknik memecah masalah kompleks ke dalam sejumlah operasi yang lebih sederhana. Contohnya AI pada mesin perakitan kendaraan. Learning adalah teknik mengajarkan pola-pola data untuk memperoleh pengetahuan. Contohnya AI pada sistem mobil tanpa pengemudi. Lalu, apa saja ya keunggulan menggunakan AI? AI dapat menyelesaikan tugas dengan cepat dan efisien sehingga dapat menghemat waktu dan sumber daya. AI dapat menganalisis data yang besar dan kompleks serta menemukan pola dan tren dari data tersebut. AI dapat bekerja secara konsisten dan mengurangi kemungkinan human error yang biasanya disebabkan oleh faktor kelelahan atau ketidaktelitian manusia. Selain itu, AI dapat bekerja 24 jam penuh, tidak seperti manusia yang terbatas. Sebaliknya, apa resiko menggunakan AI? AI membutuhkan data yang besar dan berkualitas tinggi untuk belajar dan beroperasi secara optimal. Kualitas data yang buruk dapat memunculkan hasil yang tidak akurat. Lalu, analisa atau rekomendasi yang diberikan oleh AI juga akan mengandung bias pada data yang diberikan kepadanya. Contohnya, jika data yang diberikan pada AI kebanyakan berasal dari pasien lelaki, maka analisa penyakit yang diberikan AI akan lebih sesuai untuk kondisi pasien laki-laki dibanding pasien perempuan. Selain itu, ada juga resiko keamanan privasi. AI dapat merekam informasi pribadi dan segala aktivitas di dunia online. Data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk tindakan kejahatan. AI memberikan kemudahan dan dapat melakukan pekerjaan manusia. Namun, kemudahan ini dapat memicu sifat malas dan serba instan. Selain itu, orang bisa saja kehilangan pekerjaan karena digantikan oleh AI. Contohnya, pekerjaan customer service yang mulai digantikan dengan chatbot AI. Selain digunakan dalam kehidupan sehari-hari, jadi di video ini, video pembelajaran kita ini, di sini dijelaskan
apa itu kecerdasan artifisial, ya, kemudian komponennya, kemudian apa progresnya di masa depan, apa manfaatnya di masa depan, dan itu nanti juga akan Anda tulis di LKPD-nya. Jadi insya Allah materinya nanti ada di LKPD ya. Nanti kita lanjut ini. Nah selanjutnya ada sekalian contoh perangkat KA. Nah ini contohnya ada di sini. Jadi ada beberapa contoh perangkat KA yang bisa Anda baca di atas. Misalnya bidang tugas, penulisan atau editing, kita bisa menggunakan perangkat kecerdasan artifisial atau menggunakan Grammarly, Word, ya. Nah ini bisa digunakan. Nah kemudian di bagian desain atau presentasi seperti yang biasa Anda pakai Canva ya, Canva AI, Canva Magic, Studio, Gamma dan lain-lain. Nah, kalau Gamma ada yang pernah coba enggak? Nah, Gamma itu spesialis dia untuk membuat presentasi dan tinggal ketik misalnya ada tugasnya di informatika misalnya jaringan komputer fungsi manfaat, itu saja ketik tema yang akan menyelesaikan membuat desainnya secara keseluruhan. Oke? Nah itu juga nanti bisa dipraktekkan. Nah, ada chatbox, seperti chatbox itu maksudnya kayak ChatGPT, Gemini AI, Claude AI, ya, DeepSeek, seperti itu semua. Nah ini banyak sekali yang bisa Anda temukan untuk gunakan untuk keperluan Anda sehari-hari, khususnya sebagai pelajar. Oke? Jelas sampai sini? Jelas ya? Yang sebelah kanan ini jelas tidak? Jelas ya? Nah, selanjutnya Anda sekalian, setelah ini kita akan mengerjakan ini materi KA. Boleh di scan pakai barcode-nya atau boleh ketik di Google Chrome-nya di bagian address-nya, ketik bit.ly/materi KA, maka muncul tadi materi yang pertama waktu saya tampilkan video. Materi tambahannya ada 2, ada nanti saya kirim di grup pembelajaran kita ya. Ada artikel 1, ada tambahan video 1. Nah ini LKPD ini Anda harus download masing-masing lah ya. Anda harus download masing-masing. Boleh pakai scan, boleh pakai link, oke? Kemudian pengumpulan tugasnya di sini, oke? Jelas? Nah, coba sekarang diakses dulu bit.ly, coba diakses dulu. Dibuka Google Chrome semua, Google Chrome, bit.ly. Nah, itu sudah ada. Nah, ya. Itu sudah ada yang buka temannya yang lain bagaimana? Bisa? Semua bisa ya? Nah itu diperhatikan. Kalau sudah, coba di-download LKPD-nya. Ingat di-download. Silakan di-download LKPD-nya. Coba, ya, download LKPD-nya ya. Nah, klik itu continue to destination. Destination itu artinya apa? Tujuannya? Di-download ya, di-download masing-masing. Jangan diedit, di-download kemudian dibuka materinya dulu, kemudian LKPD-nya. Kalau sudah LKPD-nya nanti baru coba dibuka LKPD-nya. Sudah dibuka? Sudah ada semua? Yang sudah dapat LKPD katakan. Oke. Coba dibuka LKPD-nya. Anda diminta menjelaskan apa di situ, memahami yang konsepnya. Setelah memahami konsep, Anda diminta mempraktekkan. Nah, jadi yang pertama dikerjakan adalah di atas dulu. Di atas. Nah, ini tulis dulu nama dan identitasnya. Ya, nama atau lengkapi dulu identitas. Jangan di-download. Close. Dia masuk ke kanan. Download. Jangan di situ lah, karena akan bertabrakan dengan temannya. Ingat di-download. Sudah dapat semua?
Yang mana? Tidak kelihatan kan? Kalau ada yang connect dengan WA enggak? Yang sudah connect dengan WA-nya boleh minta tolong yang sudah download, tolong dikirim ke grup. Mana data? Mana? Coba ke bit.ly LKPD KKA 1. KPD. Testing coba testing. Testing. Ya. Ya, mohon dulu dilengkapi dilengkapi dulu datanya, kemudian coba lihat petunjuknya lagi di bawah. Kita diminta ngapain? Yang tadi maksudnya itu video yang tadi, kan? Nah, kemudian pilih salah satu perangkat kecerdasan artifisial yang menarik untuk Ananda. Jadi salah satunya saja, ya. Tadi kan Bapak sudah presentasikan beberapa contohnya. Ananda juga sudah sebutkan, pilih saja salah satunya. Kemudian lihat, boleh Canva, boleh ChatGPT gini deh, gini terserah, ya. Atau boleh yang lainnya di luar dari apa yang ada di LKPD. Enable editing. Jangan lupa di enable editing supaya tersimpan, bisa teredit. Nah, coba perhatikan langkah petunjuk aktivitas UNC. Anda diminta untuk buat apa? Ayo. Silakan diperhatikan. Sebentar, satu orang demonstrasi di depan ya. Ya, siapa yang edit? Jangan edit di download, Pak. Ini di download semua Dina. Siapa yang edit? Al-Ghazali siapa kan? Di download Al-Ghazali. Kanan. Nah, itu loh. Dikit lagi. Iya. Dikit lagi ya. Ketika googling, AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai Iya. Ini langsung. Klik 2 kali. Oke? Sudah tidak ada? Kenapa? Iya. Ya, berarti di sini tidak ada ini ya. Tidak ada apa lagi, tidak ada warning ini. Iya, di HP boleh. Di refresh. Iya, sama. Sini coba satu. Sekarang mencoba ini. Nah, silakan praktikkan. Kalau sudah diperhatikan videonya, silakan coba praktekkan menggunakan ChatGPT boleh, Gemini AI boleh, ya. Saya kasih contoh misalnya, cara demonstrasinya seperti ini. Coba, halo, dan dengar suara saya, tepuk tangan 1 kali. Nah, oke, coba diperhatikan di atas. Misalnya saya pakai ChatGPT, ya. Atau gini saja, ini AI, ini ya. Misalnya saya minta di sini, halo, nah, contoh ya, saya mau minta tolong, dibuatkan puisi
atau lagu untuk saya dengan kondisi saya yang senang belajar, ya. Nah, bentar. Nah, ini maksudnya seperti ini yang kita gunakan. Ini hanya contoh, ya, demonstrasinya. Paham? Nah, jadi sederhana, simpel. Kalau misalnya kita di Canva boleh juga. Kita di Canva masuk di sini boleh Canva AI langsung, ya. Nah, misalnya kalau di Canva AI, Anda mau ini, tolong buatkan saya sebuah desain baju untuk teman kelas saya, kelas 12 Mansel, misalnya. Nah, ini boleh klik you design for me, kemudian klik. Nah, nanti secara ini dia akan ini right now I can understand. Nah, dia minta kita berbahasa Inggris. Oke. Jadi yang Anda yang paham bahasa Inggris boleh berbahasa Inggris, yang tidak boleh pakai gunakan bahasa Indonesia. Oke? Jelas? Nah, saya kembali ke sini, ya. Silakan kalau sudah selesai, nanti coba diperhatikan di RKPD-nya apa yang diminta di situ. Apa itu perangkat yang itu kan diminta, apa itu perangkat kecerdasan AI, sebutkan 3 perangkat, bagaimana itu dijawab sesuai dengan videonya tadi. Oke? Boleh juga dieksplorasi Anda, ya. Dieksplorasi artinya menggunakan bahasa Anda sesuai dengan pemahaman Anda. Saya akan kirimkan juga contoh artikel terkait dengan kecerdasan artifisial. Tunggu. Tunggu, ya. Saya carikan dulu. Nah, ini ada video, ada juga artikel yang bisa menjadi bahan bacaan Anda, bahan literasi Anda, supaya memperkaya perhatian siswa yang duduk di Timur setelah program masuk kelasnya. Sekali lagi, informatika 1, yang ya. duduk di Timur Nah, itu sudah ada di setelah bawah. masuk kelas, tamatnya belajar di Bukan, dalam ya, saya kelas. salah. Tunggu. Saya salah. Saya masuk ke 1. Nah, itu ada YouTube-nya. Kemudian satu lagi ada artikel yang bisa memperkaya pengetahuan Anda. Ini bisa juga jadi bahan referensi kita bersama pada pertemuan kita kali ini. Nah, sudah ada di grupnya? Oke. Sudah, silakan dikerjakan. Boleh juga dikerjakan menggunakan AI, boleh, ya. Boleh memanfaatkan AI-nya, kecerdasan artifisialnya. Nah, oke, bisa ya. Semua bisa ya. Saya menunggu yang prakteknya. Saya menunggu Anda menggunakan AI-nya. Oke.
Silakan di-explore ya. Ada materi tambahan Anda yang terkait dengan kecerdasan artifisial dan ada juga bentuk artikel kecerdasan kita bersama. Silakan dilihat. Kalau ada kendala boleh bertanya ya. Nah, bisa nak? Bisa. Kenapa? Ya memang mesti. Ini colokannya. Demo
Ini salah satunya. Dipraktekkan. Misalnya membuat desain atau bertanpa pakai di sini. Kalau pakai handphone kan lain belajar. Coba kita pakai di situ dia. Coba titiknya lagi di sini. Mana? Ya, coba. Apa? Ya salah satunya saja. Kemudian dipraktekkan ya. Nanti kita bersamaan prakteknya, ayo. Yang lain bagaimana, sudah enggak? Sudah saya praktekkan? Silakan dipraktekkan. Nanti saya akan random ya untuk praktekkan di atas. Terus sebentar di nomor. Nah, itu dipilih salah satunya. Oke? Di poin B itu dipilih salah satunya saja. Yang bisa menjadi mau Anda praktekkan. Nah, ini sudah dipraktekkan ini ya. Nah, ini bagus ini. Sudah ada yang praktekkan ya. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Coba praktek di atas saya. Ya, yang itu saja. Yang seperti yang Anda lakukan. Ya. Praktekkan saya di atas. Buka di situ. Nah, boleh di situ. Lihat temannya. Saya lihat temannya di lincah. Sudah. Sini. Ayo coba dipraktekkan apa yang tadi yang Anda lakukan di situ. Coba Anda lakukan di atas. Tak apa-apa ya. Itu baik. Dipraktek yang lain ya. Ini. Dipraktek yang lain. Ya, oke. Ya, oke. Coba perhatian semuanya, perhatian lihat temannya. Ya. Lihat di atas karena lihat temannya mempraktekkan stay saja. Itu saja ya. Kembali bawa. Nah, lihat coba caranya. Jadi dia mempraktikkan salah satunya yang ada di KPD itu terkait dengan ChatGPT. Tapi dia mode non logiknya, non sikap. Oke? Silakan Anda. Coba. Seperti yang tadi Anda buat seperti ini. Tidak apa-apa. Ya. Silakan. Jangan malu-malu, ayo. Nah, lihat coba itu di atas temannya. Berikan materi tentang sejarah Indonesia. Oke. Dan ringkas dalam 5 poin. Oke, kasih aplaus dulu untuk temannya. Nah, saya akan mencoba yang lain juga ya. Jadi yang lain coba silakan dilanjut pekerjaannya lah ya. Oke, silakan dilanjut. Sudah ada temannya satu yang menunjukkan contoh penggunaan kecerdasan atau visual.
di atas lah. Coba saya memang berbahasa Inggris. Ini sudah bahasa Indonesia juga. Bahasa Indonesia juga. Mau? Ayo nak. Ya, Bapak Firman. Coba di depan. Ayo, pakai ini depan. Kita lihat lagi temannya, ayo semua perhatian. Kita lihat dia menggunakan Canva Design ya, Canva AI. Kita lihat apa yang ingin dia buat. Ini dulu. Ya, hapus dulu ya. Coba lihat di atas, perhatikan. Bisa sampai bisa. Oh iya. Masih ikut ya? Ya, Enter nih Pak. ya sudah. Nanti situ bisnis. Cari. Coba dengan gaya. Ya. Ayo. Bisa. Bisa aja ujung sini tinggal. Stop merokok. Bentar. Ya, oke ya. Jadi kita kasih dulu aplaus untuk temannya ya. Ini dia sudah bisa mempraktekkan beberapa contoh cara penggunaan Canva Design dengan Canva AI ya. Jadi Anda juga yang lain saya lihat sudah mulai mempraktekkan dan sudah mulai menjawab dari LKPD-nya. Ingat LKPD tadi yang sudah selesai boleh dikumpul di sini lah ya, di tugas. Coba diperhatikan di atas tugasnya. Haji. Ada yang sudah selesai LKPD-nya? Kalau sudah silakan diupload ya di sini di
atau klik upload. Kalau tidak bisa berarti harus login dulu pakai mail. Ayo, waktu kita tinggal 10 menit untuk menyelesaikan KPD ya. Jadi selesaikan KPD-nya dan silahkan diupload. Kalau ada yang masih kesusahan menggunakan cerdasan artifisial, boleh angkat tangan. Sudah. Sudah tugasnya. Oke. Saya cek juga tugasnya siapa yang masuk ya. Lihat tuh, jangan lupa diedit namanya. Itu yang KPD terpijik itu diedit, rename dengan nama tak, ya, di rename dengan nama asli tak. Nah, cocok.
sudah upload? Siapa yang sudah, yang belum? Saya cek dulu ya. Ya, Niswa juga ya, sudah masuk. Yang lain lah, ayo. Tinggal waktu kita tinggal kenapa? Sorry. Oke, yang lain juga segera ya. Aura sudah bisa dikirim. Ada yang bikin lagi. Ini yang sebelah sini bisa kirim. Ini yang di belakang ini udah sembilan semua ya. Ini udah berapa? Ini. Oh, ya, segera kita punya waktu 6 menit. Hanifah sudah, mana Hanifah? Nah, sudah ya. Kontrol juga sudah. Oke. Roy ya. Ayo, disegerakan. Sastia. Oke.
Nah itu yang faktor barusan, tolong diganti namanya. Di rename nah, kemudian kalau kita ada tiga, kemudian di rename. Nah, jelas tak? Maju ke depan. Maju saja. Siap. Bisa. Jadi sudah bisa? Nah, setelah ini kita akan merefleksi dari proses pembelajaran kita. Nah, guys sekalian, nanti yang belum ini sementara yang mengerjakan ya, minta tolong. Ya, yang dengar suara saya tepuk tangan satu kali. Ya, saya ulangi, yang dengar suara saya tepuk tangan satu kali. Ya, mohon perhatian ke saya. Ya, mohon perhatian ke saya. Ayo perhatian semua ke saya, Anda. Nah, kita sudah menonton video terkait dengan kecerdasan artifisial, ya. Kita juga tadi ada tambahan materi dari saya berupa artikel terkait dengan apa sih sebenarnya itu AI, apa itu kecerdasan artifisial. Nah, selanjutnya Anda diminta untuk mengeksplorasi, memahami konsep dan mengaplikasikan, memperagakan atau mendemonstrasikan terkait penggunaan kecerdasan artifisial. Nah, tadi ada dua temannya sudah jadi contoh. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang bisa sampaikan refleksi kita pada pertemuan hari ini? Karena kan jadi KPD-nya ada toh? Ayo, siapa angkat tangan? Silakan, ya. Ya, silakan Adelia. Kita dengar dulu. Semua perhatiannya ke Adelia, ya. Baik, jadi refleksinya dituliskan 3 hal yang masuk dari ini. Jadi hal yang saya tahu itu ya cara mengerjakannya AI. Terus bagaimana caranya saya tahu ini kayak AI itu berpikir kayak manusia. Ya. Terus itu AI bisa membuat video dan tulisannya. Jadi tidak hanya teks dan gambar saja. Terus tuliskan 2 hal yang masih kurang dipahami dan aku mencari solusinya. Jadi AI itu kayak berpikir secara seperti manusia. Jadi solusinya itu kita bisa mengenal itu tentang cara berpikirnya AI. Dan ternyata AI itu bekerja berdasarkan data yang sudah diprogram. Dan AI juga tahu apa yang kita sukai. Solusinya itu biasa mencoba cek historinya dan melihat AI itu bisa merekomendasikan apa yang kita sukai di beranda media sosial. Terus yang ketiga itu tuliskan 1 hal yang paling menantang atau menarik. Paling menantang itu saya tahu itu ini AI semacam akal sehat atau pemahaman dunia itu mirip seperti manusia. Oke, tepuk tangan dulu untuk temannya. Saya mau 1 orang dari yang sudut sana. 1 orang di antara 1, 2, 3, 4. Coba ayo refleksinya. Yang dari 12-1 siapa yang namanya? Nah, Adi Pak, ayo. Coba Adi Pak. Nah. Oke. Semua perhatian ke Adi Afifa. Ayo, diperhatikan temannya. Refleksi singkat yaitu tuliskan 3 hal baru yang dipelajari hari ini. Pertama, saya belajar cara menggunakan ChatGPT untuk merangkum pertanyaan sepanjang menjadi lebih tegas. Yang kedua, saya menyadari bahwa teknologi AI bisa membantu saya belajar lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, saya belajar membuat perintah atau prompt yang tepat agar hasilnya sesuai dengan yang saya butuhkan. Oke. Kasih aplaus dulu untuk temannya. Jadi Ananda insya Allah kita ke depan kita
kita akan lanjut dulunya. Jadi kesimpulan kita pada pertemuan kita hari ini, yang pertama Anda baru ditemukan bahwa ternyata AI atau kecerdasan artifisial itu mampu berpikir seperti manusia. Ya? Yang selama ini mungkin tidak terbesit di pikirannya Anda. Itu kesimpulan kita yang pertama. Kenapa? Karena robot saja itu dibuat dari kecerdasan artifisial. Jadi suatu saat akan menggantikan, tapi tidak menggantikan secara seutuhnya. Paham? Posisi manusia dengan robot itu berbeda. Posisi kita sebagai manusia berpikir itu berbeda dengan kecerdasan artifisial. Jelas? Nanti ke depannya kita akan belajar perencanaan kita ke depannya. Pertemuan selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya menggunakan kecerdasan artifisial itu, misalnya chatbox ya. Kalau rumusnya teman itu Kandero mengatakan ada rumusnya PTG. Tugasnya apa, tujuannya apa, gayanya seperti apa. T maksudnya itu tugas, kita maunya AI ini ngapain untuk kita. Nah yang selanjutnya T tujuannya mau kemana ini. Nah, dari tugas itu tadi yang kita buat tujuannya mau kemana ya. Kemudian gaya bahasa yang simple, jelas. Itu salah satu metode ya, metode penggunaan kecerdasan artifisial chatbox berbasis chatbox seperti Gemini AI, kemudian ChatGPT. Nah itu nanti insya Allah kita akan perhatikan di pertemuan selanjutnya. Nah karena semua tugas sudah masuk, mari kita kasih aplaus dulu untuk kita semua. Nah terima kasih untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Lebih dan kurangnya jika ada hal-hal yang masih kurang dimengerti, Anda boleh tanyakan di grup kita ya. Dan selanjutnya boleh disiapkan ya. Ada beres-beres, kemudian boleh disiapkan, baru kita berdoa, baru pulang. Oke, bisa? Bisa. Nah, salah satu orang saja yang siapkan nanti. Siapkan dulu. Ya. Perhatian. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa berdoa sebelum pulang ya. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Nah, yang lain boleh bergeser.